ketika di ujung karena tekanan air yang besar, ini ada penutup, apa ya namanya itu, ada palepnya, ada keran, ada penutupnya di sini di ujung sana. Tetapi sebelum ditutup, di dalamnya diberikan patok kayu dulu. Jadi dipantek kayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita sedang ada di kebun durian saya. Dan kali ini saya mau berbagi kepada kalian tentang pemasangan irigasi. Ada beberapa pola irigasi yang kita bisa kembangkan di kebun skala besar, baik di alpukat, durian, dan yang lain-lain. Dan pola irigasi ini hasil dari modifikasi penyesuaian dengan tim tenaga kerja. Ada irigasi tetes, ada sprinkle, dan yang lain-lain. Namun kami menemukan bahwa cara ini yang paling efisien untuk kami gunakan. Kenapa? Karena dengan pengalaman selama bertahun-tahun yang kami lakukan di kebun alpukat kami, dengan pola irigasi tetes itu banyak kendala. Kendala salah satu yang rutin terjadi adalah lumpur dan lumut. Sehingga drip irrigation, irigasi tetes itu tidak kami teruskan, tidak kami kembangkan. Dia Kang Haji. Nah, dan kali ini kami akan bercerita tentang irigasi yang praktis, yang bisa dikerjakan oleh siapapun. Karena perlu diingat, yang mengerjakan pelaksanaan di kebun itu bukan konsultan, bukan juga orang yang paham berkebunnya, bukan, atau mungkin ownernya, bukan. Yang mengerjakan pekerjaan itu adalah tim kebun, yang notabene mereka SDM terbatas, pengetahuan tentang peralatan mekanisasi dan yang lain-lain itu terbatas. Jadi yang kalimat saya tadi ke teman saya, Indonesia itu serba manual, bos. Jadi jangan gunakan teknologi terlalu tinggi, karena selama ini pekerja di kebun kita di Indonesia ini adalah orang-orang yang pendidikannya mentok SMP, SMA hanya segelintir. Banyak dari tenaga kerja di kebun semua hampir tidak sekolah, sehingga ketika diberikan pekerjaan yang alat kerja yang rumit, hasilnya nol. Yang ada mesin sering rusak. Nah, gitu. Mending kene yang sederhana, yang manual, tapi goalnya nyampe. Proses dilakukan dengan baik. Goalnya adalah tanaman itu tertransfer air secara berkala dengan baik. Ya manual-manual dikit nggak masalah lah. Kita lihat seperti apa sih irigasi yang kami gunakan setelah melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, ini ada tuan takur sama tuan tanah. Oke, kita lanjut. Inilah tampungan air kita, dan kita isi dengan kohe kambing, kemudian pupuk organik cair, urin kelinci, dan yang lain-lain, bumbu-bumbu yang lain, tentu dengan menggunakan dekomposter yang bagus. Dan disinilah kita mulai pengocoran sumber nutrisi yang kita berikan kepada tanaman-tanaman kita berkala secara rutin, 1 minggu 1 kali di saat musim kemarau. Di puncak-puncak musim kemarau kita bisa lakukan 3 hari sekali. Namun di musim hujan kita kadangkala hanya 1 bulan sekali. Paling lambat itu 1 bulan sekali. Kebetulan air sedang digunakan kecil, dan ini diameter 3,5 meter. Sebenarnya ukurannya 4 meter, cuman begitu dipasang tinggal 3,5 meter.
Dan inilah sumber air kita. Ini ngebuka, ini ngetutup. Nah, seperti inilah. Kita buka dan kita lakukan pengocoran. Pipa yang dari dalam sana itu ada 3 in. Ini pipa 3 in. Pipa, nah ini. Kita gunakan pipa 3 in dan ini wajib, teman-teman. Jangan kurang dari 3 in. Kemudian dikasih ranjeng kalau orang Sunda bilang, pipa ke atas agar menyaring semua kotoran agar tidak masuk dan diberikan lubang. Ketika air penuh, maka kotoran, ada kayu, ada kodok, ada ular atau apapun tidak masuk. Cukup seperti ini, 3 in, bikin L. Pipa keluar ini 3 in dan itu ada ada keran. Kita gunakan pipa 1,5 in. Dari 3 in ke 1,5 itu ada sambungannya dan itu ada keran pembuka penutup. Kita gunakan tetap PVC, namun ke sini kita gunakan HDPE. HDPE dan PVC itu bisa dilakukan pengeleman. Kalau kurang, ini dibor. Kurang kuat juga pakai karet, tapi karena ini volumenya juga tidak besar, dengan pengeleman biasa saja ini udah cukup kuat. Oke, sampai di sini. Dan ini wajib menggunakan pipa HDPE. Kenapa HDPE? Lebih murah, bos, daripada yang PVC. Apalagi beli banyak. Nah, seperti ini. Pipa 1,5 in. Pak, minumnya, kopinya diminum, Pak. Oh, siap. Bari jeung eueuh kopi. Kita geser ke bawah. Nah, ini pipa 1,5 in. Pipa 1,5 in dari atas tadi. Kemudian kita bagi di tengah-tengah. Jadi ini jalan ke bawah kita bikin. Ini adalah jalan pembagi. Ke sana sekitar 70 meter. 50 sampai 70 meter. Ke sana sekitar 70 sampai 100 meter. Nah, ini tengah-tengahnya di sana. Ini ada jalan inspeksi. Jadi pipa utama 1,5 in ini terus sampai ke bawah dan mentok. Itu mentok ke bawah. Nah, bagaimana menahan di bawah? Jadi begini. Ini pipa 1 in ini, 1,5 in. Ketika di ujung, karena tekanan air yang besar, ini ada penutup, apa ya namanya itu? Ada palepnya, ada keran, ada penutupnya di sini, di ujung sana. Tetapi sebelum ditutup, di dalamnya diberikan patok kayu dulu. Jadi dipantek kayu untuk masuk ke sini, dimasukkan, kemudian digergaji, baru dimasukkan stop end, itu apa ya namanya, penutup lah. Sehingga ketika tekanan air itu besar, jebol, ini ada 2 penahan. 1, balok kayu yang kita pantekan di dalam pipa. Kedua, kita ada penutupnya, ada dratnya di situ. Seperti itu untuk 1,5 in. Mudah-mudahan kalian paham penjelasan saya. Kita nggak perlu ke bawah sana. Lumayan ke bawah sana harus naik angkot. Terus yang kedua, setelah pipa pembagi 1,5 in ini, kita pasang apa namanya ini, stop kran. Nah, itu di stop kran ini ada nah ini pembuka. Ini nanti kita bor, kemudian kita kasih karet nepelnya, terus ini alat ini kita masukkan. Ini langsung ada stop krannya di sini, buka tutupnya ya. Nah, ini kita gunakan 20 mili dan kebetulan pipa ini kita gunakan merek Inoak atau Rucika
Banyak sih merek-merek yang lebih murah, tapi saya tidak senang menggunakan itu. Saya lebih senang menggunakan merek ini, Inoak, atau kualitas lain yang kualitasnya sama. Ini PN10. Kalau PN16 itu lebih tebal. Ini PN10 aja udah cukup. Dan ini netes ya hanya seperti ini, aman. Kekuatan keran ini lumayan, bisa bertahun-tahun. Ya paling ini keropos. Ini keropos merah ini nanti di 2 tahun udah keropos, tapi masih bisa dibuka tutup. Dan ini harganya berapa ya, lupa saya. Belasan ribu lah ini. Ini belasan ribu. Ini juga di online gampang kok, buka aja online. Gambar nggak tahu namanya, buka gambarnya stop kran, ada nepel, ada macam-macam ini. Buka aja di online. Cuman kalau kalian nggak punya langganan, memang agak mahal. Tapi nanti lambat laun juga punyalah langganan. Gampang itu dicari. Saya dulu juga awalnya dapat mahal, setelah sekian tahun juga ketemu yang murah-murah. Ini kita tutup. Oke, setelah kita bicara itu pembagi, kita ke sini. Ini ada pipa 20 mili PN10. Nah, ini ada 2 pola. Ini ada kita bagi paket LET. Tapi ini akhirnya kita nggak gunakan lagi. Kita nggak gunakan lagi. Jadi kita gunakannya, nah kita geser seperti ini. Ini belum rapi, masih proses. Hari ini insya Allah selesai penanaman. Nah, ini dia. Kita langsung bor di sini, langsung pasang ini lagi. Jadi keran ini langsung kebuka, tutup. Sama, ini pipa 20 mili dan ini pun pipa 20 mili. Jadi, nah seperti ini, langsung. Nah, jadi per titik satu pohon itu ada keran satu, baik untuk durian maupun untuk alpukat. Bisa kalau alpukat bisa satu kerannya di ujung, tapi kalau durian karena jumlahnya sedikit ini bisa satu pohon satu keran. Nah, apalagi yang perlu kalian tanyakan? Kayaknya cukup deh, seperti ini aja. Pipa 20 mili PN10, ini stop kerannya. Kalau merek jangan tanya merek lah, di online banyak kok. Kalian bisa cari yang murah, tapi ingat yang mahal itu belum tentu bagus loh. Kalau di online itu yang mahal belum tentu bagus. Nah, kita cek ya. Kita cek nanti di atas saja lah. Nah, seperti ini. Jadi kita bicara irigasi. Nah, ini kebetulan ini pohonnya dekat dengan pipa primer, sehingga kita buka langsung dan itu langsung keluar. Nah, seperti ini. Dan inilah yang saya bilang tadi, ini nutrisi yang sudah ada dalam sumber air kita. Ini musim kemarau di awal. Nah, teman-teman, inilah penyempurnaan irigasi yang kemudian di channel YouTube Kang Agus Widodo itu dibahas, dan kebetulan kami melakukan perubahan dari irigasi di kebun kami, di kebun alpukat yang tadinya irigasi tetes, sekarang kita rubah seperti ini. Nah, kita geser ke pohon berikutnya. Ini kita buka dan nah ini kebetulan kita tanam durian. Oh, durian nih, duri hitam. Tuh nyebret. Ini biasanya masih dipakai di titik yang lain, sehingga seperti ini. Jadi kalau dipakai sendiri, wah ini kenceng nih. Cukup didiamkan seperti itu. Nah, kalau ini
di ujung kerannya. Karena apa? Kita gunakan T di sini. Nah, lebih baik jangan pakai T, tapi langsung ini saja. Langsung stop keran ini ada di sini. Jadi stop kerannya di situ, ini langsung di sini. Oke, ini di durian, Mas Bos. Alpukat sama aja. Bah. Oke, cukup ya. Tong loba nanya, liar saya. Dari YouTube mah loba nanya, bari jeung teu nyambung. Mohon maaf, saya nggak mau ngasih nomor telepon ke teman-teman. Bukan kenapa-napa, utang saya banyak, nanti debt collector tahu saya loba ditagih. Itu, aduh, utang saya teh banyak. Hutang budi, hutang ke pemajikan, loba ngabohong. Aduh, pokoknya banyak hutang saya. Tah ya belum matiin. Nah, setiap aplikasi jangan lupa tutup karena agar tendangan untuk digunakan di blok lain bisa lebih optimal. Nah, demikian tadi membahas pertanyaan irigasi yang kami gunakan agar lebih gamblang, dan itu dari pengalaman yang sudah kami lakukan. Aduh, nah gitu Kang Haji, ayo jadi YouTuber mah gitu. Tah artinya jauh deket 5.000. Oh gitu, beda deh. Oke, salam dari Bang Thoyib dari Petani Miliarder, dan dari kebun durian ini sudah perbaikan pola irigasi. Namun perbaikan ini acuannya adalah teknik yang sederhana dan mudah diaplikasikan. Bukan cari teknologi yang rumit, yang mahal, bukan. Sederhana, kalian bisa ikuti, tapi goalnya optimal di tanaman. Semangat terus berkebun, jangan perbanyak hutang, berhentilah riba. Salam dari Bang Thoyib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, tong pohong ngopi. Tong kilap ngopi na sing hitam. Jangan terlalu manis karena hidup itu banyak pahitnya daripada manisnya. Itu dari orang yang hidupnya pahit.